Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya kasihi teman-teman pendebat perwakilan dari setiap sekolah seprovinsi NTT. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih bisa menghirup napas kehidupan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Rosalia Oki. Saya perwakilan dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mosi kita kali ini, bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Saya di sini sebagai tim kontra memiliki beberapa argumen untuk memperkuat posisi kami di tim kontra, yakni yang pertama, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting yang bersifat publik. Karena bersifat publik, maka pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani publik atau masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat diwujud nyatakan melalui kebijakan-kebijakan. Dan agar kebijakan-kebijakan tersebut bisa sampai kepada masyarakat, maka pemerintah sudah pasti membutuhkan bantuan orang lain agar dapat membuat kebijakan tersebut, agar dapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Salah satunya adalah membutuhkan influencer atau pemengaruh media sosial. Karena kita ketahui bersama bahwa dilansir dari infokomputer.co.id tanggal 25 Februari 2021 bahwa data pengguna internet pengguna media sosial mencapai 175 juta dari 274,9 juta jiwa penduduk Indonesia, yang artinya dapat mencakup 61,8% dari populasi penduduk Indonesia. Presentasi dari populasi penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial saja sudah tinggi. Jadi pemerintah dapat dengan mudah menggunakan influencer ini untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut agar masyarakat dapat dengan mudah memahami. Contoh konkret saja seperti sekarang. Pemerintah menggunakan influencer, salah satunya adalah Raffi Ahmad, untuk mensosialisasikan tentang bagaimana penggunaan vaksin. Mengapa pemerintah menggunakan influencer untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut? Karena bahasa atau cara penyampaian yang digunakan oleh influencer kepada masyarakat itu sangat mudah dipahami, artinya bersifat non-formal. Ketika masyarakat lebih mudah memahami, berarti masyarakat itu lebih mudah mempraktikkan hal tersebut. Dan juga kita perhatikan dari pengguna media sosial yang kita ketahui bersama selama ini bahwa apa yang dilakukan influencer pasti akan diikuti oleh pengikutnya. Dan tentu saja ketika pemerintah mempercayakan influencer ini untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, tentu saja para pengikut dari influencer tersebut akan melaksanakan hal tersebut. Yang berikut kita kembali lagi bahwa tipe-tipe atau pemahaman masyarakat di Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari tingkat SDM yang rendah. Dengan adanya tingkat SDM yang rendah ini, maka influencer ini sangat diperlukan untuk memberikan penyampaian tentang bagaimana cara menggunakan segala sesuatu yang baik dan benar, mulai dari cara penggunaan vaksin, dan juga berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan virus corona, seperti yang saya ambil dari CNN Indonesia 25 Februari 2021 bahwa contoh iklan sinetron yang dilakukan oleh Stefan William dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya pada saat pembuatan sinetron, Stefan William selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan itu ditampilkan dalam televisi. Dan secara tidak langsung memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana cara menaati protokol kesehatan dengan baik dan benar. Hal ini sudah mau menunjukkan bahwa dengan adanya influencer ini sangat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menaati protokol kesehatan. Dan pemerintah sangat memerlukan influencer ini untuk mengiklankan tentang kebijakan-kebijakan masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga dapat dilakukan dengan baik. Yang berikut, kita perhatikan bahwa keadaan seluruh negara di dunia saat ini sudah berkembang dan sangat maju.
Dan juga kita sudah mengikuti semua perkembangan yang namanya tren. Penggambaran status quo juga kurang lengkap. Pada keadaan terkini, seluruh negara sedang menghadapi bencana pandemi, sehingga banyak proses penyampaian kebijakan politik itu terganggu. Artinya, ketika proses yang lama yang seharusnya menggunakan tatap muka harus diganti menggunakan media sosial. Sementara kita ketahui bersama bahwa seperti data yang saya tuangkan di argumen saya pertama tadi, bahwa pengguna media sosial ini sudah mencapai 61,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi hal ini mau menunjukkan dengan adanya influencer dapat membuat masyarakat itu lebih memahami atau lebih mengerti bagaimana cara penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah di kalangan masyarakat. Yang berikut, penggambaran mengenai pejabat publik yang menggunakan influencer tanpa memberikan follow up yang salah. Sebagai peningkat minat masyarakat, pemerintah juga tetap ada dan influencer juga tetap ada. Artinya di sini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat juga agar ikut berpartisipasi dalam mensalurkan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya di sini juga seperti yang saya tekankan tadi, bahwa pemerintah itu tetap ada dan influencer itu tetap ada, dan tugas dari influencer adalah menyalurkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik, karena cara penyampaiannya tadi yang non formal sehingga pemahaman masyarakat itu lebih mudah. Sebagai pejabat pemerintah tidak mungkin turun tangan secara langsung untuk mensosialisasikan tentang bagaimana penggunaan prokes atau penaatan prokes secara baik dan benar. Situasi kita sekarang ini saja kita dituntut untuk menjaga jarak, dan dengan adanya influencer ini melalui media sosial dapat membantu kita untuk berkomunikasi kepada masyarakat agar dapat menaati kebijakan pemerintah dengan baik. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.